Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita telah memasuki tema 8 subtema 1 pembelajaran yang ketiga. Ayo membaca. Bacalah percakapan Alan dan pamannya di bawah ini. Alan senang sekali karena pada hari Minggu, pamannya yang tinggal di Singapura akan datang menengok dia dan keluarganya. Perhatikan percakapan Alan dan pamannya melalui telepon di bawah ini. Paman, halo Alan. Halo Paman, apa kabar? Paman, baik Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga? Alan, baik Paman, saya dengar Paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya, Paman. Iya betul Alan, kita akan bertemu hari Minggu depan. Alan, wah asyik sekali. Ngomong-ngomong Paman sedang apa sekarang? Paman, kami sedang bersiap untuk makan siang Alan. Alan, wah kami sudah selesai makan siang 1 jam yang lalu Paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini. Paman, hahaha. Iya, Alan sama. Kami juga makan siang pukul 12. Tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lama daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan. Alan, wah iya, saya lupa, Paman. Padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Paman, baiklah, Alan. Nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu. Baik, Man. Sampai ketemu. Paman Alan dan keluarga tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita. Apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Perhatikan peta di bawah ini. Ini adalah peta Asia Tenggara. Sudah dilihat ya? Oke. Nah, negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini maksud dengan negara tetangga ya. Oke, cermati teks berjudul kawasan Asia Tenggara berikut ini. Sebelum mulai membaca, lakukan kegiatan ini. Nah, tugas pertama kamu adalah menjawab pertanyaan sebelum membaca ya. Pertanyaan pertama, bacalah judul bacaan dan perkirakan informasi yang mungkin kamu dapatkan. Kira-kira kalau judulnya kawasan Asia Tenggara, informasi apa yang akan kamu dapatkan? Yang kedua, sajikan informasi tersebut dalam format kartu seperti ini. Tulis nama kamu, kelas kamu, nah informasinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, boleh kamu digambar seperti ini atau boleh kamu sederhana aja tanpa ada gambar, boleh, silakan ya. Nah ini ya. Nah ini adalah tugas kamu sebelum kamu membaca bacaan. Oke, cari informasi. Nah selanjutnya, sekarang silakan simak bacaan judul kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Oke, nah itu adalah bacaan tentang kawasan Asia Tenggara. Nah sekarang tugas kamu yang kedua. Tadi ada petanya ya. Nah sekarang identifikasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Jadi tugas kamu adalah menuliskan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara berdasarkan tadi peta tadi. Ya, itu untuk tugas kamu yang kedua. Oke. Nah, yang selanjutnya tugas kamu yang ketiga adalah Nah, sekarang kamu
menuliskan informasi setelah kamu membaca bacaan kawasan Asia Tenggara. Nah, tadi ya, yang pertama itu kartu kawasan Asia Tenggara yang sebelum kamu membaca. Nah, yang sekarang kamu menulis kartu yang sudah kamu membaca. Nah, lalu kamu bandingkan persamaan dan perbedaannya apa. Untuk tugas kamu yang ketiga ini. Nah, lalu kamu tulis hasil perbandingannya, ya. Nah, ini hasil perbandingannya kamu tulis setelah kamu sebelum membaca dan setelah kamu membaca, kira-kira perbedaannya atau perbandingannya apa. Itu untuk tugas kamu yang ketiga. Jadi informasi-informasi yang telah kamu dapat sebelum membaca, informasi-informasi yang kamu dapat setelah membaca, lalu kamu bandingkan. Oke, itu untuk tugas kamu yang ketiga. Yang selanjutnya, ayo mengamati. Nah, sekarang kita akan mencari informasi tentang salah satu negara kawasan Asia Tenggara, yaitu Singapura. Baik, silakan disimak. Nah, ini adalah gambar peta negara Singapura, dan sekarang kita akan dibahas tentang keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi terdiri di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal, yaitu Singapore Botanic Garden. Nah, itu ya keadaan alamnya. Nah, untuk informasi yang selanjutnya, ibu kotanya adalah Singapura, luasnya 622 km persegi. Kelompok atau suku yang ada mendiaminya itu Tionghoa yang paling besar, Melayu dan India. Bahasa yang digunakannya Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Agamanya Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Bentuk pemerintahannya Republik. Kepala negaranya Presiden. Kepala pemerintahnya Perdana Menteri. Mata uangnya dolar Singapura. Itu adalah informasi tentang negara Singapura. Oke, nah setelah kamu mendengarkan informasi tentang negara Singapura, nah sekarang kamu ada tugas, yaitu kamu menyajikan fakta-fakta tentang kondisi alam Singapura. Nah, di sini ya. Tadi setelah Bapak bahas kondisi alam Singapura itu seperti apa, kamu tulis kembali, lalu fakta apa aja yang kamu dapat dari negara Singapura. Itu untuk tugas kamu yang keempat. Oke. Selanjutnya, Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Ini bisa menjadi salah satu fakta menjawab pertanyaan sebelumnya nih ya. Masyarakat Singapura sangat disiplin dan menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggalnya maupun lingkungan sekitarnya. Sebagai warga negara yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungan itulah yang menjadikan Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Sekarang ada lagi informasi singkat tentang negara Singapura. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meski luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangan yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan, semuanya harus ditaati. Bahkan, tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Nah, tugas yang selanjutnya adalah
tugas kamu yang kelima, berdasarkan informasi tadi, jawablah pertanyaan, 3 pertanyaan ini ya. 1. Tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Yang kedua, menurutmu, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Kalau iya, alasannya apa? Kalau tidak, alasannya apa? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kira-kira supaya negara kita bisa seperti Singapura, apa yang harus dilakukan oleh rakyat dan pemerintahnya? Itu untuk pertanyaan nomor 3 maksudnya ya. Oke, itu adalah untuk tugas kamu yang kelima. Oh, ada satu lagi, yaitu pertanyaan yang keempat. Menurutmu, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Itu untuk pertanyaan yang keempat di tugas yang kelima. Nah, selanjutnya, ayo mengamati. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya, sehingga setiap warga dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Apa kewajiban sebagai anggota keluarga? Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Apakah beda? Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, untuk tugas kamu yang terakhir, yaitu tugas kamu yang keenam di pembelajaran ini adalah menjawab pertanyaan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Nah, kegiatan di rumah kamu untuk menjaga lingkungan itu apa? Itu adalah tugas kamu yang terakhir, tugas kamu yang keenam, sekaligus tugas yang terakhir di pembelajaran hari ini. Baik, jangan lupa, ingat semua tugas dikerjakan di kertas lembar, kasih nama, tanggal, judul yang jelas agar nanti mudah dikoreksinya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.